Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Welcome to Papi Putri Family. Curhat di atas motor Ninja RR. Oke, pagi ini gue di Sudirman. Sunrise-nya kurang malu-malu kucing malu. Oke, kita nyantai dulu. Ini alhamdulillah bulan puasa, bulan yang penuh berkah. Selamat buat kalian yang berpuasa. Semoga kalian happy dan sehat selalu. Dan jangan lupa THR ya. THR gue gampang kok, tinggal lu like, subscribe, and comment. Makasih ya. Oke, sekarang kita ngomongin masalah cinta yang terpendam. Anjay. Cinta yang terpendam, cinta yang tak terucapkan, cinta yang hanya diam. Ngantuk jadi pagi-pagi gini. Subuh right. Cinta yang terpendam, cinta yang diam, dan cinta yang tidak terucap. Jadi guys, jadi lu pada kalau lu mau pantengin channel gua tinggal subscribe, atau misalkan lu nggak mau subscribe dulu, lu bisa tunggu uploadan gua tiap hari itu jam 12.15. Channel gua namanya Papi Putri Family. Nah sekarang kita ngomongin tentang cinta yang terpendam, cinta yang terucap, cinta yang hanya diam. Kenapa sih bisa begitu cuy? Ya karena lu sayang sama orang tapi nggak lu ungkapin, atau dia jadi sahabat lo, terus lu nggak mau sahabatan itu berakhir gara-gara hal yang kayak gitu. Lebih penting sahabat daripada jadi pacar atau pasangan. Nggak juga sih, lebih penting sahabat. Kalau jadi istri atau suami sih ya nggak apa-apa ya. Nah gimana sih, ya karena lu cinta sama dia tapi lu nggak ucapin gue sayang sama lu gitu kan. Anjay, aduh pagi-pagi bahasanya galau banget. Nah cinta yang tak terucap, lo kalau yang pernah yang kayak gini, coba dong komen. Lu cinta sama siapa sih? Omong aja kali, siapa tahu gue bisa bantuin lewat YouTube. Salam boleh, emang gue radio ya. Kirim lagu juga boleh. Kirim bunga, kirim bunga. Kirim hati, kirim hati. Janganlah. Nah, kenapa sih lu nggak ngucapin aja, ngungkapin aja ya? Itu dipendem aja. Nanti juga dia tahu. Kalau dia tahu, kalau dia nggak tahu, akhirnya dinikah sama orang lain. Berderai-derai tuh air mata lo, ya kan? Nangis deh lo. Sedih banget itu. Pernah nggak sih lo ngalamin kayak gitu? Aduh, sahabatan udah lama, terus tiba-tiba jatuh cinta, terus udah gitu dia nikah sama orang lain. Aduh, senep banget ya. Gue yang salah kali. Kayaknya gue yang salah mungkin. Itu senep banget sih. Lu cinta sama orang, lu sayang sama orang, tapi lu nggak ungkapin ke dia sampai bertahun-tahun. Aduh, itu senep banget. Dan lu nunggu dia ngerti. Andai dia ngerti. Kok dia nggak ngerti sih? Aduh, sabar ya, lu ngomong lah, lu ungkapin lah, daripada dia jadi milik orang lain. Malu cuy, malu ya. Ya lu harus ngomong lah. Setidaknya saran gue sih,
Tapi kadang-kadang kan kalau cewek malu gitu, terus cowok juga kadang-kadang malu juga, apalagi kalau dia udah deket banget, udah tau lah buruknya lu, baiknya lu, bobroknya dia, dan udah sama-sama tahu. Nah itu biasanya kalau misalkan pacaran pun jadinya nggak enak. Emang lu pernah? Dulu pernah. Jadi dulu gue pernah dekat, bukan dekat, gue sahabatan sama teman gue. Kita terpisah waktu SMP, terus kita SMP bareng, terus SMA-nya terpisah, pas kuliah kita bareng, ketemu lagi. Terus kita sahabatan dari dulu sampai kuliah pun kita sahabatan. Terus suatu hari kita pernah jadian, tapi cuma sehari karena kita sama-sama canggung, sama-sama gak enak. Udahlah, gue tahu lu kayak gimana dan dia juga tahu gue kayak gimana. Ya udah, akhirnya ya bukan putus sih, kita sepakat bahwa udahlah kita sahabatan aja. Ya udah, tapi gue sekarang lost kontak sama dia. Pas gue nikah, gue lost kontak sama dia. Ya mudah-mudahan dia selalu sehat dan bahagia dengan pasangannya. Nah, ada yang bisa kayak gitu, ada juga yang nggak bisa terungkap kan, cinta dalam diam. Cinta tapi diam aja. Kenapa sih lu diem aja? Kenapa sih lo nggak omongin aja, lo keluarin aja kemauan lo, perasaan lo, ya keluarin aja. Ya abis itu misalkan lo berantem, wajar, dia kaget pasti. Atau abis itu dia ngerasa sedih, ngejauhin lo, ya pasti. Tapi kalau kalian udah kenal lama, udah sahabatan lama, udah bestian lama, pasti dia akan balik kok. Tapi ya mungkin dengan ya udahlah kita sahabatan aja, dengan kesepakatan kayak gitu. Karena pasti canggung ya kalau misalkan lu pacaran sama sahabat lu. Aduh, canggung gak sih kalau lu udah ada yang pernah nikah sama sahabat lu? Komen dong dan kasih tips-tips buat teman-teman kita yang ikutin channel gua, subscriber gua. Nah, lebih baik ngungkapin atau lebih baik diem aja. Tapi kalau nunggu gitu setahun, nunggu galau-galau tapi dia nggak tahu, aduh, gimana coba rasanya? Pasti capek banget ya. Ungkapin aja lah daripada capek-capek. Ya walaupun pasti reaksinya akan dampaknya lu bisa dekat sama dia lagi apa enggak, jadi sahabatan, atau mungkin dia jadi menghindar gitu. Itu sih dampaknya. Tapi lo ngomongin aja, gue sayang sama lo, gue suka sama lo, ini jadi beban gue. Tapi ya kalau kita nggak usah pacaran, tapi lo tahu gue sayang banget sama lo gitu loh. Kalau misalkan lo mau pacaran juga nggak apa-apa. Wah, cinta, jangan cinta bertepuk sebelah tangan. Capek ya. Capek kalau cinta bertepuk sebelah tangan. Tangan sebelahnya nggak ada, jadi nggak rame. Sorry. Kayak gitu. Jadi saran gue sih mungkin lo omongin aja, lo utarain aja deh, biar dia tahu. Andai dia tahu kan, kahitna banget. Gitu sih saran gua. Ya lu emang nggak gampang, itu nggak gampang. Gua ngoceh ini gampang, tapi pas ngejalaninnya berat banget. Capek banget kayak gitu kan. Nah, ya lo ya coba deh dipikirin, ditimbang-timbang, lebih baik mana? Lebih baik lu galau setiap hari bertahun-tahun, atau lebih baik lu omongin? Berapa lama sih lu udah
menahan cinta yang terpendam ini. Oke, komen ya ke gue kalau misalkan ada yang cinta terpendam. Terus boleh dong curhat ke gue. Nggak curhat sih, maksudnya komen aja lah. Kalau curhat ngeri gue. Ngeri kenapa? Ngeri lu suka sama gue, anjay. Ya gitulah, pagi-pagi ini alhamdulillah gue bisa riding subuh. Lumayan juga. Ada beberapa topik yang gue hasilkan hari ini. Pertama bestie, kedua hutang, ketiga ini cinta dalam diam. Nah ini mungkin yang terakhir. Jadi buat lu pada, ini baterainya juga udah mau habis GoPro gue. Buat lu pada, gue tuh selalu upload jam 12.15 setiap hari. Jadi kalau lu nggak mau belum waktunya, lu pikir lu belum subscribe, ya lu pantengin aja jam 12.15 channelnya Papi Putri Family. Kalau lu mau lihat semuanya itu Sahur Ride Ninja RR. Nah ini kemarin sih gue ditawari, maksudnya dikasih apa ya, dikasih saran sama anak gue, kenapa sih Papi nggak bikin podcast aja. Gue belum tentu bisa ngomong loh cuy, kalau nggak di atas motor atau di atas sepeda. Masa iya, coba aja. Jadi karena di atas motor gue ngerasa nyaman, gue ngerasa apa ya, gue ngerasa ada feeling, ada itu keluar aja dari otak gue gitu, ide-idenya. Jadi dan tanpa skrip, tanpa apapun, jadi apa adanya aja. Dan gue juga ngeditnya juga nggak gue potong, nggak banyak gue potong, gue nggak motong malah. Ya udah, ucapan gue kayak gitu, ya udah kayak gitu. Dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mohon maaf kalau gue ada yang bikin lo senep ya. Nah, tapi yang pasti janganlah lo selalu terbebani dengan cinta di dalam mati aja. Ungkapin aja ke temen lo atau ke orang yang lu sayangin tapi lu belum ungkapin. Utarain aja biar dia tahu. Andai dia tahu. Kayak gitu. Jadi lebih baik daripada lu galau terus, lu bertahun-tahun nungguin dia tapi dia nggak tahu kan, anjay, kasihan banget. Jadi lebih baik dia tahu lah. Oke, gini dulu dari gua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada manfaatnya jadi ibadah gua. Kalau ada kata yang kurang berkenan, gua minta maaf. Selamat berpuasa untuk yang menjalankan. Terus sampai ketemu di channel gue yang sama, di jam yang sama, yaitu jam 12.15. Searchnya pakai Sahur Ride. Gue nggak nampilin curhat dalam motor ya, curhat di atas motor gitu. Sahur Ride Ninja RR. Jadi like and comment and subscribe ya. Dukung gue terus, gue juga dukung kalian. Kalau kalian ada yang mau dibahas di channel ini, kalian komen, bro bahas ini dong, kak bahas ini dong ya. Kak emang gue ya, umur gue sih udah tua sih, ya udah 40-an lah. Kok gue curhat gitu sih? Ya gak apa-apa, biar kalian tahu bahwa orang yang di atas motor ini sudah tua tapi kelakuannya kayak anak muda, anjay. Masih suka main motor gitu. Nah
ya mungkin itu aja dari gue. Lo ini sampai gue nunggu baterainya habis kalian daripada gue batiin. Jadi lo lihat perjalanan gue. Kalau ada yang punya saran juga daerah mana, tapi kan gue tiap subuh ya, insya Allah tiap subuh gue akan nge-riding. Jadi biasanya gue nyari tempat yang gak terlalu rame, biar gue nggak capek juga, karena kan motor ini pakai kopling ya, jadi lumayan capek kalau misalkan macet. Jadi gue milih jalan yang sepi, terus udah gitu habis itu gue kerja. Jadi gue nggak mau terlalu capek, apalagi ini bulan puasa kan. Oke, kalau nggak bulan puasa ya sama aja sih, nggak ngaruh juga pas sama nggak puasa. Ya paling gue subuh ride karena gue nyaman banget. Gue bisa open super keep. Jadi open super keep tuh kalau yang nggak tahu ya kebut gitu kan. Tapi kebutuhan motor 2 tak ini Ninja itu open super keep biar dia nggak nyangkut super keep ya.